Dari aku yang mencintaimu dengan tulus dan disakiti amat serius. Waduh, deep banget nih ya. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, kali ini lagi rame perihal seorang menantu yang selingkuh sama ibu mertuanya sendiri gitu bye. Sampai-sampai nih digerebek sama warga. Asal mula berita ini viral karena ada seorang pengguna akun TikTok yang bernama Norma_Risma yang mengunggah sebuah postingan yang menceritakan tentang perselingkuhan suaminya dengan ibunya sendiri gitu bye. Waduh. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu videonya ya. Ada lagunya, sorry. Jadi gua mute aja nih. Aku mengenalmu sejak kita di masa putih abu-abu. 5 tahun bersama bukan waktu yang singkat. Untuk menemani setiap proses kehidupanmu, aku terima pengkhianatan lalu memaafkanmu karena saat itu aku pun masih sangat mencintaimu. 1 tahun yang lalu saat kau ucapkan ijab kabul, aku percaya kau bisa berubah dan kita hidup bahagia. Namun ternyata aku salah. Oh ini ada bukti screenshotan catatan si Risma sama keluarganya gitu bay. Aku juga kurang tahu nih keluarganya ini siapa. Yang dimana keluarganya ini menginfokan kalau si suaminya sama ibunya tuh kegerebek lagi mantep-mantep gitu. Kau lanjut pengkhianatanmu, bermain api dengan orang terdekatku, orang yang paling aku sayang juga. Kau hancurkan aku, cintaku, dan keluargaku. Wah ini kayaknya obat dari psikiater deh. Kau hancurkan mimpi-mimpi hidup kita dan semuanya. Hingga tak ada lagi, kecepatan anjir. Hingga tak ada lagi yang tersisa selain doa. Semoga Allah melapangkan hatiku. Dan semoga kamu mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatanmu yang seharusnya kamu pertanggungjawabkan. Dari aku yang mencintaimu dengan tulus dan disakiti amat serius. Waduh, deep banget nih ya. Well, setelah gue baca surat perceraiannya si Risma sama nonton videonya Risma dan Denny Sumargo nih, ternyata ini tuh kompleks banget gitu bay ceritanya. Ini gue jelasin kronologi awalnya sampai bisa viral kayak gini ya bay. Awal mulanya si Risma sama si Roji ini emang udah berpacaran dari masa SMA gitu, tahun 2017. Dan si Risma ini sempat ngegapin chatan yang tak senonoh antara pacar dan sang ibu di tahun 2020 gitu. Ini posisinya si Risma sama si Roji ini masih berpacaran gitu ya, belum menikah. Karena si Risma ini bucin tingkat akut, ya akhirnya si Risma ini memaafkan si Roji gitu bay. Padahal bapaknya si Risma sendiri udah ngingetin gitu buat mutusin si Roji. Karena bapaknya bilang kalau orang udah selingkuh, pasti tabiatnya bakal begitu lagi gitu bay. Karena si Risma ini seperti yang gue bilang tadi tuh ya, bucin tingkat akut. Di tahun 2021 si Risma ini kekeh nikah sama si Roji gitu. Gokil. Ya dan setelah menikah, akhirnya mereka berdua tuh tinggal di rumah ortunya si Risma. Sedangkan nih ya, dari pengakuan si Risma, bapaknya tuh kerja jualan mie ayam. Kadang beberapa hari sekali pergi ke Jakarta buat beli bahan. Sedangkan si Risma juga kerja di toko gitu bay. Dan baliknya juga jam 8 malam. Jadi kan ini ibunya si Risma sama si Roji layaknya kucing dikasih ikan gitu ya. Nikmat banget. Dan 3 bulan setelah mereka tinggal di rumah ortunya si Risma, akhirnya si Risma ini memutuskan untuk pindah. Karena ya si Rismanya sendiri tuh selalu merasa khawatir gitu bay. Tapi yang menyebalkannya adalah tingkah laku ibunya si Risma gitu bay, yang ngelarang Risma untuk pindah. Bahkan ya sampai ibunya ini maki-maki si Risma yang notabene anaknya sendiri dengan ucapan sumpah serapah gitu bay. Kayak contohnya nih ya, nyumpahin si Risma ini supaya lahirannya susah gitu bay. Emang nih mama iblis dari mana sih yang rasukin anaknya sendiri loh. Ya tapi akhirnya mereka tetap pindah gitu. Nah dan di bulan November tahun 2002 ini adalah final dari kisah cinta haram antara menantu dan ibu mertuanya gitu bay. Dimana yang bisa mengakhiri kisah haram ini adalah para warga sekitarnya yang pada peduli gitu. Jadi para warga sekitarnya ini udah curiga sama tingkah laku ibunya si Risma gitu bay. Karena setiap kali si bapaknya ini pergi ke Jakarta buat beli bahan,
Warung mie ayamnya tuh tutupnya cepet mulu gitu bay. Yang biasanya tutup jam 8 malam ini jam 4 udah tutup gitu, jam 5 udah tutup. Dan dari info CCTV berjalan gitu ya, yaitu ibu-ibu yang suka bertukar informasi di warung sayur, mereka itu sering mergokin ibunya si Risma ini main ke kontrakannya si Risma. Tapi pas si Rismanya lagi kerja gitu bay. Sedangkan di kontrakannya tuh cuman ada yaitu menantunya doang. Karena emang kontrakannya si Risma itu cukup deket gitu bay, sama tempat jualan mie ayam ortunya si Risma. Dan sempet sekali tuh diintip sama warga, ternyata mereka berdua lagi bugil gitu bay. Cuma pas mau difoto ternyata HP-nya jatuh gitu, jadi nggak ada bukti. Dan beberapa waktu berlalu akhirnya ada nih kesempatan untuk para warga ngegerebek ibunya Risma sama si Roji gitu bay. Nah pas digerebek ternyata bener aja tuh, si ibu kedapatan hanya sedang menggunakan bra tanpa bawahan sama sekali. Sedangkan si Rojinya ini kabur gitu bay pas digerebek. Ya dan ending dari kisah ini si Risma cerai sama si Roji. Dan bapaknya si Risma juga cerai gitu sama ibunya. Cuma bapaknya si Risma ini minta kompensasi gitulah biar nggak lanjut ke kepolisian. Sebesar 50 juta rupiah. 25 juta dari si Roji, 25 juta lagi dari si ibunya gitu. Dan faktanya juga si Risma ini pas nikah tuh suka di KDRT sama si Roji. Bahkan si Roji juga suka nyewa cewek-cewek di micet gitu bay. Roji ini emang inisial R tuh meresahkan gitu ya. Dan sebenarnya masih ada kelanjutan dari cerita sehabis kronologi yang gue ceritain gitu bay. Kelanjutan ceritanya juga cukup memancing emosi sih. Karena keluarganya si Roji juga udah tahu gitu si Roji salah tapi dibela abis gitu bay. Ya mungkin namanya juga keluarga gitu ya. Dan kalau lu mau tahu lebih lanjut, ya lu bisa nonton aja nih video lengkapnya di akun YouTube Denny Sumargo ya bay. Dan jujur gue juga sebel sama si Risma karena bucinnya tuh tingkat akut parah gitu bay. Udah tahu pas pacaran mergokin emaknya selingkuh sama si Roji. Dan juga udah diperingatin sama bapaknya sendiri gitu bay. Kalau itu tuh udah jadi tabiat, jadi susah dihilangin. Kekeh aja masih pengen nikah sama si Roji, anjir. Dan gara-gara keegoisan si Risma ini ya rumah tangga bapaknya jadi rusak gitu kan. Kasian loh bapaknya. Ya mungkin juga ini emang udah jalannya aja sih ya. Terus pas si Risma cerita tentang ini, dia tuh udah kayak gak ada ekspresinya gitu bay. Kayak jiwanya tuh kosong. Dia cerita kisah hidupnya yang cukup berat tanpa meneteskan air mata sama sekali. Bahkan gue yang ngedenger cerita dia aja tuh badan gue panas gitu bay, emosi. Mungkin si Risma ini air matanya udah habis kali ya, karena buat nangisin si Roji sama emaknya melulu gitu. Ya memang berharap sama manusia tuh suatu kesalahan yang cukup besar ya bay. Oke lah bay, segitu aja video gue kali ini. Pas gue cari tahu beritanya gitu ya, gue pikir ibunya ini adalah ibu tiri gitu. Ternyata ibu kandung sendiri anjir. Gak habis pikir. Mungkin si Risma ini kelihatannya tuh tegar gitu ya bay, menceritakan tentang kisahnya dia. Padahal di dalam dirinya dia tuh pasti hancur banget gitu bay. Ya gimana gak hancur ya, karena dihianatin sama ibu kita sendiri gitu. Yang harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk kita bernaung gitu bay. Ya dan alhamdulillahnya sih si Risma ini belum sempat punya anak dari si Roji gitu ya. Jadi gak ada alasan buat si Roji ketemu sama si Risma lagi gitu. Karena info dari si Risma kalau si Roji ini tuh emang playing victim banget. Nah ini tampangnya si Roji nih, tandain. Muka udah kayak kuda balap. Nyengir mulu lu. Dikasih pabrik susu malah mau yogurt. Tolol. Ya oke lah bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?